malas nih main Slam Dunk. Lo termasuk berpikir seperti itu kah? Seperti gue? Ya, jadi gue merasa bahwa akhir-akhir ini kok gue jadi malas main game Slam Dunk ya. Dan gue melihat dari teman-teman komunitas gue juga sama feelingnya gitu. Main 5 game untuk diri aja juga udah males banget. Terus gue berpikir gitu ya, apa sih penyebabnya gue jadi males? Lalu kadang kita suka ngobrol di komunitas kita gitu ya. Problemnya gara-gara, ini game pay to win. Tapi yang gue lihat adalah ada beberapa pemain-pemain yang pay to win juga udah malas main. Jadi sebenarnya ini bukan problemnya gitu ya. Jenuh main Slam Dunk. Lu seminggu nggak main, minggu depan bisa kok balik, ya kan jenuh kan seperti itu karena rutinitas. Lu stop dulu ya, lu stop nanti juga akan baik lagi, tapi ternyata nggak juga. Toxic player dari dulu juga udah ada, jadi sebenarnya mau ada nggak ada juga, ada dia nggak ada harusnya nggak bikin kita jadi semalas ini. Bad reporting system udah dari dulu begini. Ya emang sih yang di atas itu adalah hal-hal yang bikin kita malas, tapi sampai kita stop, sampai gua stop, kenapa ya? Jadi gue berpikir gitu ya. Lalu gue nonton video ulangan waktu dari season 1, ini videonya. Gue tuh ngerasa gitu ya, game Slam Dunk dulu sama game sekarang udah 2 game yang berbeda. Jadi kalau game Slam Dunk awal-awal itu adalah game yang genrenya adalah simulation. Jadi simulation itu benar-benar ke arah real sport, real basket. Lalu sekarang adalah game yang sudah ke arah arcade. Arcade itu udah yang aneh-aneh lah, ngedang begajulan sampai turbo-turbo. Kalau kalian tahu gamenya zaman dulu itu kayak ada NBA Jam, ya itu seperti itu, itulah arcade game. Nah, jadi apa sih yang nyebabin gue jadi malas main? Gue sih ngerasa salah satunya adalah gara-gara perbedaan dari RNG sekarang. RNG sekarang itu karena apa? Salah satu faktornya menurut gue adalah karena ability. Jadi apa sih maksudnya dari ability sini? Jadi gini, pada saat game dulu gitu ya, ability-nya masih kecil-kecil gitu ya, maka R&D-nya tuh udah keren banget, perfect banget. Jadi perfect di sini maksudnya apa? Jadi gini, kalau kalian main basket gitu ya, di real basket, shooting yang paling bagus persentasenya adalah inside, under ring. Kalau kalian bisa ngedang layup itu paling gede persentasenya. Nah, di game basket sekarang, R&D sekarang nih, layup itu kadang suka mental. 1-2 kali, bahkan 3 kali bisa mental dalam satu game. Jadi kan aneh banget gitu ya. Seseorang yang sudah master basket itu layup mental itu jarang banget. Mungkin LeBron James dari 100 game 1 kali mental itu sejarang itu gitu. Nah, lalu mid range-nya juga sama, 2 poin hampir pasti masuk, tapi kadang wide open pun nggak masuk. Ya kita terimalah, karena lawan juga begitu, kita terima, fair. Lalu 3 pointers di awal-awal game, kalau kalian fokus ngeliat 3 pointers di game ini, itu susah banget masuk, interference aja nggak masuk. Dan mereka hanya masuk pada saat ultimate ya, dan Mitsui Ultimate, dan kita sebagai fans basket yang ngerti lah apa itu Mitsui Ultimate. Jadi ada saat dimana dia willpower-nya gede banget, jadi semua masuk kita terima, itu part of the game yang kita terima lah, gue terima lah itu. Tapi akhir-akhir sekarang gamenya udah mulai ke game arcade, udah mulai nggak jelas. RNG 2 poin yang gue rasain di game sekarang adalah 2 poin inside, 3 point itu sama semua. Jadi dengan sistem RNG begini, mau nggak mau ya udah akan muncul broken game itu dipakai dengan sama apa ya, meta yang menurut gue formasi yang nggak bakal mungkin diterapin game beneran, tapi di game basket ini akan efektif sekali. Contohnya apa? 2 rebounder 1 SG. Jadi dengan sistem perhitungan 2-2-2, kalian akan kalah dengan pemain yang nembaknya selalu 3-3-3. Itu adalah basic logic. Nah, karena RNG-nya sama nih ya, 2 poin sama 3 poin, otomatis orang yang nembak 3 poin lebih banyak, persentasenya akan menang lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalian main 3 pointers gitu ya, dengan sistem ability yang sekarang, 3 pointers itu diuntungin banget. Lalu mungkin lawan kalian akan ada yang mengcounter, bilang ya kan tinggal di block. Masalahnya adalah abilities ini susah naikinnya. Bagi pemain-pemain yang nggak naikin trade block, itu akan susah banget untuk ngeblok SG. Jadi nggak segampang itu, kecuali abilities itu emang bisa dirubah sesuka kita, tapi kenyataannya kan nggak. Nah, jadi kalau kalian lihat video ini gitu ya, dengan player yang low abilities, pemain-pemain low abilities, enaknya apa sih? Enaknya itu passing gampang. Kalian bisa passing suka kita bisa ngatur strategi. Nah, sekarang kan dengan abilities yang sangat dewa itu, salah sedikit aja dan Miyagi bisa steal. Jadi kita nggak bisa passing jauh. Lalu dengan adanya low abilities, maka semua pemain itu berhak untuk nembak. Ya karena ya hampir pasti nggak masuk juga. Jadi center sekali 2 kali bolehlah ngedang coba atau layup. Sekarang kalian main nih pakai center, kalian ngedang, lalu diblok sama lawan, teman lu bisa baper, bisa emoticon, bisa ngambek, bisa marah-marah.
Dan itu yang terjadi, kisah nyata, teman gue ada yang begitu. Nah jadi gara-gara RNG abilities yang tinggi, RNG-nya jadi kacau. Dengan abilities tinggi RNG kacau, maka muncul formasi-formasi yang aneh. Jadi kita main basket, nemuin formasi begitu kan gak enak banget gitu. Jadi kita udah bukan kayak game basket lagi. Teman gue bilang ini game lempar lemping. Jadi lu main basket, lu tembak aja udah, nanti lu tungguin rebound, atau game time zone. Jadi lu ada satu orang nembak, 2 orang jagain reboundnya gitu aja, dan basket nggak begitu. Nah jadi sebenarnya hal ini terjadi gara-gara ya abilities yang ketinggian, skill-skill yang terlalu dewa. Jadi blok yang terlalu tinggi juga sebenarnya nggak bagus juga. Nah jadi solusi apa sih yang mungkin bisa ngebuat game ini kembali menarik? Gue sih pikiran gue adalah ya abilities dibalikin ke level 3. Jadi semua orang mentok itu level 3 udah. Jadi orang itu butuh skill untuk nembak 3 pointers. Orang itu persentasenya akan berbeda antara inside, mid range sama 3 pointers. Jadi game Slam Dunk ini kan game basket. Game basket itu kan ada olahraganya gitu ya kan. Kita harapan kita sebagai fans ya walaupun nggak bisa sama persis, menyesuaikan lah, jangan sampai begini-begini amat. Jadi karena kalau sudah begini ya orang jadi malas main. Gue juga jadi malas main. Gue jadi ngerasa bahwa ini gue main game apa ya? Gue kayak game ngeliat ada game bola basket tapi bukan game basket gitu. Jadi harapannya adalah semoga bahwa ya ini bisa diperbaiki lah. Kalau nggak begini terus ya kan sayang kalau sampai sepi. Padahal game ini punya potensi. Dan gue fans Slam Dunk ini, dan gue agak sedih sih ngeliat teman-teman gue yang makin kesini banyak yang pensiun, termasuk gue lagi diambang pensiun. Teman-teman gue juga sama, lagi diambang pensiun semua karena sistem yang begini. Ya, jadi ini adalah pendapat gue. Kalian merasakan yang sama? Kalau ada, yuk kita ngobrol. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya.